السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu taman dari taman surga yang ada di dunia, yaitu majlis zikir, majlis yang di sini kita mengingat Allah, kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sini kita mengingat syariat Allah, kita mengingat surga dan neraka, kita mempelajari bagaimana agama kita yang berlandaskan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani fi din, azakumullah. Pada kesempatan malam ini kami lanjutkan dari pembahasan usulus sunnah. Poin yang berikutnya disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, wa minas sunnati al-lazimah allati man taraka minha khaslatan wa lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadith fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at-tasdiq wal imanu biha. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berikutnya adalah, yaitu wa minas sunnatil lazimah. Kata beliau, di antara sunnah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tetap, yang barang siapa yang meninggalkan satu di antara keyakinan ini, walam yaqbalha wa yu'min biha, tidak menerima dan tidak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk Ahlus Sunnah. Yaitu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Wat tasdiqu bil ahadithi fih, dan beriman terhadap hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah takdir. Wal imanu biha, mengimaninya dan tidak mengatakan kenapa Allah mentakdirkan. Innama huwa tasdiq, kita hanya dituntut membenarkan, mempercayai. Wal imanu biha, dan mengimani. Naam, ikhwani fi nazakumullah, pembahasan yang kita akan bahas malam ini adalah di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah beriman terhadap qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa arti qada? Apa arti qadar? Qada artinya ketetapan Allah yang sedang terjadi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Idza qada amran, Allah Subhanahu wa taala apabila telah menetapkan qada sesuatu, ketetapan, an yaqula lahu kun fayakun, Allah mengucapkan kun, jadilah, maka dia akan jadi. Qada artinya ketetapan Allah yang sedang terjadi. Ikhwan fillah, qada artinya ketetapan Allah yang sedang terjadi. Kita sekarang duduk di masjid ini qada, ketetapan Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakan kita, Allah telah takdirkan antum hadir di tempat ini. Ini namanya qada. Kita sedang duduk di tempat ini, kita hadir di tempat ini, kita datang ke masjid ini di malam ini, pada tanggal ini, pada bulan ini, pada tahun ini. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah, sebelum diciptakan langit dan bumi oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sedang duduk di tempat ini, namanya qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa itu qadar? Qadar adalah ketetapan Allah pada masa azali. Apa itu masa azali? Artinya masa yang lampau. Sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun telah ditentukan oleh Allah takdirnya. Itu namanya qadar. Kemudian sekarang terlaksana, itu namanya qada, yang sedang terjadi. Itu perbedaan antara qada dan qadar. Tapi kalau dipisahkan, maka maknanya sama. Qadar sama qada sama artinya, kalau dipisahkan. Tapi kalau digabungkan, nah, baik. Jadi dia dua kata. Ketika dia bersamaan artinya beda. Sama dengan Islam wal iman. Ketika dikatakan dia orang muslim, maka insya Allah dia masuk iman ke dalamnya. Begitu juga qada dan qadar. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ini wajib diimani. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak mengimani masalah takdir. Ada di antara kaum muslimin, di antara akidah mereka tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa takdir itu kita yang menciptakan, kita yang berbuat. Atau mungkin sebagaimana telah disinggung kemarin diingatkan oleh Ustaz Ali Ahmad hafizahullah taala, kita sering mengucapkan kebetulan. Ya, kebetulan. Jadi bukan kebetulan, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan. Itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Jamaah Allah disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, dari Yahya bin Ya'mar, dia berkata, kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Bahwa orang yang pertama kali salah dalam pemahaman masalah takdir di Basrah, di Irak, adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, yang berpemahaman pemikiran qadariyah. Qadariyah artinya dia mengatakan bahwa takdir itu kita sendiri, karena kemauan kita sendiri. Maksudnya kita sendiri yang menciptakan, kita sendiri yang berbuat. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lahir? Ya kita sendiri, karena orang tua kita. Kenapa kita kaya? Ya karena kita sendiri. Kenapa kita sakit? Ya karena kita sendiri. Tidak ada disangkut pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini qadariyah. Nanti kita sebutkan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah, mereka meyakini semua takdir Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Adapun hamba, mereka itu pula yang berkemauan, keinginan. Mereka yang berkeinginan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum sampai mereka yang merubah diri mereka sendiri. Kita tidak akan bisa berilmu sampai kita belajar. Tapi ketika kita belajar pun Allah yang mentakdirkan. Berilmu Allah yang mentakdirkan. Nanti kita lihat penjelasan-penjelasan yang berikutnya bagaimana pemahaman Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian ikhwani fi nazakumullah, riwayat yang tadi disebutkan bahwa yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir dengan pemahaman yang salah di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani, kata Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Aku bersama Yahya bin Ya'mar, aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Kata Yahya bin Ya'mar, yang pertama namanya Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in. Kemudian yang kedua namanya Humaid bin Abdurrahman. Dia menceritakan bahwa di Basrah, di Irak, yang pertama kali berpemahaman qadariyah
adalah seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Sehingga aku bersama, kata Yahya bin Ya'mar, aku bersama Abdurrahman, bersama Humaid bin Abdurrahman berangkat berhaji atau berumrah ke Makkah, ke Ka'bah, Baitullah. Faqulna, kami berkata, law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Ketika mereka berangkat untuk berhaji atau berumrah, mereka mengatakan, duhai seandainya nanti kita bisa ketemu sama salah seorang di antara sahabat Nabi, kita bercerita, kita ceritakan mereka bagaimana pendapat mereka tentang ucapan Ma'bad al-Juhani tentang masalah takdir di kota Basrah. Semoga kita bisa bertemu di sana nanti dengan salah seorang di antara sahabat Nabi. Fawafaqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al-masjid. Ketika kami sampai di Makkah, kami masuk masjid, ya kami pun bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau sedang masuk masjid. Ketika masuk masjid, faqtanaftuhu ana wa sahibai, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Ketika Abdullah bin Umar masuk masjid, aku, kata Yahya bin Ya'mar al-Himyari, bersama Humaid bin Abdurrahman langsung bergegas mendekati Umar, lalu kami berdiri di samping beliau. Aku berdiri di samping sisi kanan atau satu sisi, kemudian sahabatku di sampingnya lagi. Ya, kami himpit dia jadi tengah. Kemudian kami pun berjalan bersamanya. Berkata sahabatku Humaid bin Abdurrahman, atau berkata aku, kata Yahya bin Ya'mar, aku berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdurrahman, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wahai Abu Abdurrahman, qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Sungguh di Basrah telah muncul orang-orang, manusia-manusia yang mereka semua membaca Al-Qur'an. Telah muncul di Basrah, di Irak, orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Artinya mereka muslim, mereka pun banyak membaca Al-Qur'an. Yaqra'una al-Qur'an wa yatafaqqaruna al-ilm, dan mereka belajar ilmu. Mereka mempelajari ilmu, mereka punya majlis-majlis. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian disebutkan tentang pendapat mereka, wa annahum yaz'umuna alla qadar. Di antara keyakinan mereka, mereka mengatakan bahwa tidak ada Allah menetapkan tidak ada. Semua yang terjadi kemauan hamba. Semua yang terjadi kemauan hamba. Tidak ada Allah yang menetapkan. Itu di antara pendapat mereka, wahai sahabat Abdullah bin Umar. Kata Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in. Maka apa kata Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu an? Qala, berkata Abdullah bin Umar, fa idza laqita haula, wahai engkau Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, sampaikan salam dariku. Fa idza laqita haula, jikalau kalian bertemu dengan orang-orang tersebut yang mereka tidak meyakini bahwa Allah yang mentakdirkan, tidak ada takdir, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kabarkan kepada mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari keyakinan mereka, dan mereka pun berlepas diri dari apa yang kuyakini. Artinya apa? Ketika seseorang sampai kepadanya berita atau sampai kepadanya kemungkaran, dia sampaikan pengingkaran semampunya. Kalau dia tidak mengingkari, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan salam dariku bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan sungguh yang bersumpah ini adalah Abdullah bin Umar. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba, seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, mereka infakkan. Seandainya mereka berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, berapa ton, berapa ratus, berapa ribu ton mereka sedekahkan dari emas. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an,
Seandainya mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, diinfakkan, ma qabilallah minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima sedekah mereka. Allah tidak terima amal mereka. Allah tidak terima sedekah mereka, ibadah mereka, sampai mereka beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaahumullah. Ini iman terhadap takdir. Ada rukun iman yang berapa? Yang kelima. Dari rukun iman yang pertama, imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, yang kelima, yaumul akhir. Yang keenam, afwan, yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingkari satu di antara yang enam ini, maka sungguh mereka tidak diterima amal mereka. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-imanu bil qadari ahadu arkanil iman as-sittah. Iman kepada takdir adalah salah satu rukun iman yang enam. Wa huwa an yu'mina al-'abdu bi anna Allah 'alima ma sawfa yakun. Dalam masalah takdir ada 4 yang harus kita yakini. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada 4 yang harus diimani, diyakini dalam masalah takdir. Yang pertama, bi annallaha 'alima ma saufa yakun. Allah mengilmui semuanya. Ini yang pertama. Allah mengilmui, Allah mengetahui semuanya, segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Tidak ada sifat lupa bagi Allah. Allah berfirman dalam surah Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Tuhanmu tidak pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, sinah mengantuk, wala naum, dan tidak pernah tidur. Di antara doa, sebagian para ulama menyebutkan, subhana man la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak lupa, tidak pernah tidur. Wahai orang-orang yang berbuat zalim, dikatakan dalam sebuah syair, wahai orang-orang yang berbuat zalim, apakah kalian merasa aman dari perbuatan kalian? Fa innallaha wa ainul mazlumi naim. Matanya orang yang terzalimi bisa tidur. Wa ainullahi lam tanam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur, melihat. Ini yang pertama yang harus diimani, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengilmui, Allah mengetahui. Di antara kita semua, Allah tahu apa yang akan terjadi besok hari. Allah tahu siapa di antara kita yang ahlul jannah, ahlun nar. Allah tahu. Nas'alullah al-jannah. Kita bermohon, meminta kepada Allah, semua kita semoga bisa masuk surga insyaallah. Allah tahu. Ketika seorang manusia lahir dari perut ibunya, dia ini apakah penghuni surga atau penghuni neraka, Allah tahu. Ketika wanita sedang mengandung, janinnya masih belum lahir, masih dalam kandungan, belum berupa manusia, segumpal darah, mani, Allah tahu apakah ini laki-laki atau perempuan. Allah tahu dia apakah kaya atau miskin. Allah tahu apakah dia baik atau buruk. Allah tahu apakah dia soleh atau tidak. Allah tahu apakah dia penghuni neraka atau tidak. Ini yang pertama harus diimani. Ini yang tidak diimani oleh Al-Qadariyah. Allah berfirman,
alimu al-ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa indahu ilmus sa'ah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Khamsah, ada 5. Wa indahu ilmus sa'ah. Allah mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa meramal. Kalau ada yang mengatakan dirinya tahu, imma 2. Yang pertama majnun, dia gila. Atau yang kedua dia dukun. Nabi alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kamu yang bertanya dan aku yang ditanya, kita sama-sama enggak tahu. Dirahasiakan oleh Allah. Wa indahu ilmus sa'ah. Allah rahasiakan kapan terjadi hari kiamat. Supaya apa? Ujian bagi manusia. Dirahasiakan oleh Allah. Kapan dia mati dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kapan seorang mati enggak ada yang tahu. Seandainya kita tahu mungkin kapan kita mati, maka kita sudah ketakutan. Ya. Wa indahu ilmus sa'ah. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah tahu hujan ini kapan turun. Besok apakah turun atau tidak, Allah tahu. Kalau perkiraan cuaca itu perkiraan saja, kadang benar kadang tidak. Allah tahu di mana hujan ini akan turun. Allah tahu berapa jumlahnya. Allah tahu. Wa yunazzilul ghaith. Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada di dalam rahim wanita. Allah mengetahui wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam perut wanita, dalam janin mereka. Apakah anaknya laki-laki atau perempuan, saleh atau tidak, kaya atau tidak. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum. Yang keempat, mafatihul ghaib ada 4 bukan 5 ya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahwa manusia tidak mengetahui besok hari apa yang akan dia dapatkan. Apakah dia untung atau dia rugi? Apakah dia sehat atau dia sakit? Dia enggak tahu. Kita enggak tahu besok apa kita sehat atau sakit. Kita untung atau kita rugi. Atau kita hidup. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, benar ya. Pertama, wa indahu ilmus sa'ah. Allah mengetahui hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Menurunkan hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia dapatkan nasibnya besok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Di tanah mana dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jamaah Allah, ini yang wajib kita imani. Yang pertama dalam masalah al-qadar, takdir. Bahwa Allah mengilmui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka dalam doa kita ketika salat tahajud, doa iftitahnya apa? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Itu doa iftitah kalau salat tahajud. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, engkaulah mengetahui segala sesuatu yang
nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak yang sudah terjadi, yang sedang terjadi itu yang nampak. Yang tersembunyi mana? Yang belum terjadi. Fatiras samawati wal ard, engkau pencipta langit dan bumi. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkau memberikan pengadilan kepada hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku atas semua yang diperselisihkan oleh mereka. Minal haq, dari kebenaran. Innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Ya Allah, engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka di antara sebab mendapatkan hidayah adalah menjaga salat tahajud. Di antara sebab kita bisa istiqamah, Pak, kebahagiaan jiwa itu qiyamul lail. Qiyamul lail, salat tahajud. Siapa yang merasa bahagia dengan qiyamul lail, itu adalah tanda keimanan dalam diri mereka. Tanda keimanan. Nah, kita lanjut. Ini yang pertama yang harus kita ilmui, masalah takdir. Yang kedua adalah wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua yang wajib diimani tentang masalah takdir adalah Allah telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun." Sesungguhnya Al-Qur'an ini tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim, Quran yang mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, dalam tempat yang terjaga. Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya Quran yang ada dalam Lauhul Mahfuz kecuali malaikat-malaikat yang mulia. Naam, jamaahumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, telah menulis. Tulisan ini ada beberapa. Ada beberapa jenis tulisan. Ada beberapa jenis tulisan. Yang pertama, tulisan pada masa azali. Pada masa alam roh kita. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa kalian musibah pada diri kalian dan di muka bumi kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'a, sebelum kami ciptakan kalian, sebelum kami ciptakan semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah, dicatat sudah. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan apa? Qalam. Apa itu qalam? Pena, pulpen. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Tapi bukan pulpen ini. Ada qalam. Makhluk yang pertama. Maka para ulama dua pendapat, makhluk di antara makhluk mana yang paling pertama diciptakan. Sebagian mengatakan qalam, pena, sebagian mengatakan arsy. Kemudian Nabi sebutkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena, tulislah. Pena mengatakan, "Madza aktub?" Apa yang kutulis ya Allah? Pena ini berbicara, dia mengatakan, "Uktub." Allah berfirman, "Uktub maqadira kulli syai' ila yaumil qiyamah." Tulislah takdir semua yang besar, yang kecil, semua tulis takdirnya sampai hari kiamat. Tidaklah seekor lalat yang hidup, seekor nyamuk yang mati, semua yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua tertulis. Nabi sebutkan
Allah mengatakan kepada pena, "Uktub, tulislah maqadira kulli syai' ila yaumil qiyamah." Takdir semua sampai hari kiamat. Tidak ada yang tersisa. Kaya miskin tercatat sudah. Enggak akan mati seseorang sampai habis rezekinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, makanal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan." Kata beliau rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim, selama ajal umur masih ada, rezeki akan datang. Selama umurnya, usianya masih ada, maka rezekinya nggak mungkin habis, pasti datang. Pasti datang. Pasti didatangi oleh rezekinya. Dan beliau menyebutkan bahwa rezeki ini bagi seorang hamba, bagi hamba, dia akan didatangi seperti ajal terus mendekat. Kita ini terus mendekat kepada ajal kita, Pak. Di sini ajal kita terus berjalan. Bahwa manusia berjalan terus menuju ajalnya, terus berjalan menuju ajal. Terus menuju ajal. Ya. Tapi kita manusia ini semakin tua, semakin tamak dengan umur. Semakin tua kita semakin merasa ingin lebih panjang lagi hidup kita. Sampai melihat cucu-cucu kita berhasil, udah lahir cucunya, semoga saya bisa hidup lagi, cucu saya sudah besar. Udah besar, semoga cucunya sudah bisa penghasilan langit. Tamak kepada umur. Nabi SAW sebutkan dalam hadits yang sahih bahwa anak Adam ini beruban. Semakin beruban, tapi dia semakin tamak kepada dua perkara. Yang pertama, al-hirs alal mal, semakin tamak mengumpulkan harta. Yang kedua, al-hirs ala al-umur, sangat tamak kepingin umurnya dipanjangkan. Tapi yang lain semakin tamak untuk kedudukan. Semakin tua semakin tamak untuk kedudukan. Nah, jamaahullah, ini tertulis semuanya. Ya, ini tertulis semuanya pada waktu azali. Pada zaman ruh, sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini yang wajib kita imani. Tentang masalah ini yang kedua, yang tentang masalah tulisan. Tulisan ini dibagi menjadi beberapa. Satu, tulisan pada masa azali. Yang kedua, diperbaharui lagi tulisannya. Kapan? Pada masa di alam janin. Di janin, dalam perut ibu kita. Ditulis lagi. Apa yang ditulis? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadits yang sahih dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia bersabda, dia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi 4 kalimatin. Sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah dalam perut ibu kalian 40 hari berupa apa? Segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari daging, ditiupkanlah ruh. 120 hari dalam janin bergerak sudah bayinya, ada ruhnya sudah. Ketika ditiupkan ruh, dari semenjak bayi ini dalam perut kemudian masuk ruhnya, ditetapkan 4 perkara sampai dicabut nyawanya. Yang pertama Nabi sebutkan bikatsbi rizqihi, rizkinya, makan minumnya, nasibnya, kaya miskin. Ini kita takut dari semenjak masuk ruh kita dalam tubuh kita, dalam perut ibu kita, sudah dicatat rezeki kita. Sampai kapan? Sampai dicabut nyawa kita. Tapi kebanyakan kita yang paling kita takutkan apa? Rezeki. Yang paling kita takut rezeki kita. Maka manusia ini, ada seorang salaf didatangi oleh seorang, dia mengatakan, aku melihatmu dalam kondisi yang sungguh sangat bahagia. Aku tidak melihat sesuatu yang mewah pada dirimu. Dia mengatakan, bagaimana aku tidak bahagia? Aku hidup sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Aku miskin, aku sabar. Aku kaya, aku bersyukur. Nabi SAW sebutkan ketika ruh sudah masuk dalam janin baru bisa bergerak janin tersebut 120 hari. Bikatsbi apa? Rizki. Ditulis apanya? Rizkinya.
Ini kita ingat, kenapa Nabi sebutkan rizkinya? Supaya manusia mengingat. Ini yang sering ditakuti oleh mereka. Mereka takut bersedekah, takut berinfak, habis hartanya, habis rizkinya. Padahal rizki yang mereka sedekahkan itulah yang abadi. Bikat rizkinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebutkan dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, manusia ini diberikan oleh Allah rizki itu ketika mereka dalam perut ibu mereka diberikan rizki dari satu pintu. Apa itu? Tali pusarnya. Ketika mereka lahir diberikan rizki dari dua pintu. Mana itu? Dia menyusu kanan dan kiri. Sudah besar diberikan 4 pintu. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Mencari rizki. Meninggal dia orang beriman, diberikan dia rizki dari 8 pintu. Pintu surga yang 8. Allah berfirman, udkhuluha min ayyi abwabiha samaniyah. Masuklah dalam pintu surga yang 8, pilih dari pintu yang mana saja. Jamaah Allah. Ada sebuah gambaran yang sangat kecil. Coba lihat cecak. Itu makanannya apa? Nyamuk, iya enggak? Padahal cecak enggak bisa terbang. Tapi makanannya apa? Nyamuk. Itu gambaran kepada kita bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan kepandaiannya, bukan kepintarannya, bukan pangkat dan jabatannya. Dia cecak. Dia cuma merayap aja, tapi makanannya hewan yang terbang. Harusnya dia terbang juga, baru dapat mangsa, baru dapat makan, tapi enggak. Makanannya terbang. Itu sebuah gambaran kepada kita, jangan takut dengan rezeki. Allah yang memberikan. Telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sebutkan, ditulislah bikatbi rizkihi wa ajalihi, ajalnya, umurnya. Dalam perut ibu ditulis umur kita, usia kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan usia kita. Ya, maka ada seorang sahabat yang dia minta berdoa panjang umur. Maka Nabi sebutkan ini permintaan yang sia-sia. Allah telah tetapkan sudah umurnya. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa yang menyambung silaturahim maka dipanjangkan umurnya. Para ulama berbeda pendapat menafsirkannya. Intinya bahwa dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan. Umurnya cuma 40 tapi seolah-olah dia hidup 100 tahun karena banyak kebaikan yang dia lakukan. Umurnya cuma 20 tahun seperti orang yang hidup 100 tahun karena kenapa? Amalannya sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga seperti dia hidup sekian lama sudah. Nah, maka meminta umur itu minta umur yang berkah. Ya, umur yang berkah. Kemudian bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi, amalnya. Allah tetapkan amalnya. Dia orang baik, orang buruk, orang soleh atau tidak, ditetapkan pada waktu dalam perut ibu kita. Yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun, nasibnya baik atau buruk, celaka atau tidak, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tulisan yang keberapa? Yang kedua dalam perut ibu kita. Yang ketiga, tulisan ini ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim," dalam surah Ad-Dukhan. Pada malam tersebut ditentukan segala urusan oleh Allah dengan bijaksana. Semua ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, kata para ulama, bahwa tulisan itu adalah pada setiap hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Surah Ar-Rahman. Mereka bertanya di langit dan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan Allah setiap harinya dalam urusan. Para sahabat mengatakan urusan itu apa? Allah Subhanahu wa taala urusan menentukan
yang ini dinaikkan derajatnya, yang ini direndahkan, yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini sehat, yang ini sakit, yang ini hidup, yang ini mati. Itulah di urusan Allah setiap harinya. Menentukan. Nah, ini masih masalah takdir, masih panjang. Maka supaya tidak putus pemahamannya, usahakan kita bisa lanjutkan pekan depan. Supaya tidak nanti masih banyak. Takdir bisa berubah dengan doa atau tidak? Perubahan itu apa namanya? Kemudian bisa nggak orang berdalil dengan takdir? Dia memukul kita, ini takdir Allah, saya mukul kamu. Pukul lagi dia, saya mukul kamu, balas lagi dengan takdir Allah gitu. Ya. Apakah boleh berdalil dengan takdir Allah dalam kejahatan, kemaksiatan? Nah, insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.